Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, ada orang yang mengatakan hidup ini adalah masalah. Jika tidak ingin bermasalah, maka jangan hidup. Sekilas ungkapan ini ada benarnya, bahwa kita akan terbebas dari masalah jika kita sudah terbujur kaku dan tidak ada lagi tarikan nafas. Tetapi ini hanya ketika kematian terjadi, di mana permasalahan kehidupan dunia otomatis berakhir. Namun, tidak berarti permasalahan selesai pada titik itu, sebab setelah kehidupan dunia, ada kehidupan lain yang harus kita hadapi, yaitu yaumul hisab, atau hari perhitungan. Sahabat, setiap kita, suka atau tidak suka, kita harus mampu menghadapi apapun persoalan yang tidak kita sukai. Karena sejauh apapun kita berlari untuk sembunyi, semua itu tidak akan merubah ketetapan ilahi. Yakinlah bahwa langit tak selamanya mendung. Awan kelabu pasti berlalu. Sesungguhnya, hidup kita ini tak lain hanyalah perputaran antara kebahagiaan dan kesedihan. Ada suka dan duka dalam kehidupan. Dan pasti ada kemudahan bersama datangnya kesulitan. Sahabat, hidup yang dipenuhi keceriaan pada satu hari, maka akan datang kedukaan yang sangat panjang pada hari yang lain. Terkadang kita bisa tertawa karena bahagia, kadang juga ada tangis karena kecewa. Kenikmatan yang sekejap akan datang kesedihan yang sangat panjang. Ketahuilah bahwa kesulitan itu tidaklah abadi. Ia akan berganti setelah masanya tiba. Dan ini merupakan sunnatullah yang senantiasa berjalan demikian. Insya Allah, dengan berpegang dengan keyakinan ini, kita akan mampu menyikapi setiap persoalan dengan lebih baik. Bukankah seorang muslim adalah hamba-hamba yang menakjubkan dari segi sikap dan keadaan? Lihat bagaimana Rasulullah mengatakan, sungguh sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu. Sesungguhnya, semua urusannya selalu menjadi kebaikan baginya. Dan tidaklah hal itu terjadi, melainkan hanya ada pada diri seorang mukmin. Jika dia memperoleh kebaikan, dia bersyukur. Lalu syukur itu menjadi kebaikan baginya. Jika ia tertimpa musibah, dia bersabar. Lalu sabar itu menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada yang menyangkal beragam musibah dan penderitaan harus terjadi di dunia ini. Sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita elakkan. Akal pikiran dan lubuk hati mengakui betapa dunia yang kita singgahi itu begitu akrab dengan musibah. Setiap kenikmatan yang direguk di dunia selalu berdampingan dengan penderitaan atau kesengsaraan. Itulah ujian Allah kepada hambanya. Dua hal yang selalu bertentangan itu merupakan cara Allah untuk mengetahui kualitas kehidupan seseorang dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, kalaulah dunia ini bukanlah negeri cobaan, tentu tak akan ada penyakit dan hal-hal yang terlalu kelam. Tidak ada kesempitan hidup seperti yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang yang terbaik. Tetapi ternyata, lihatlah, dalam penggalan sejarah orang-orang pilihan, Nabi Adam alaihissalam harus mengalami ujian yang sangat berat sampai beliau tinggal di dunia. Nabi Nuh alaihissalam harus menangis selama 300 tahun dan meratapi musibah. Nabi Yakub menangis hingga matanya buta. Nabi Musa alaihissalam harus menderita menghadapi Fir'aun yang durjana. Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak punya tempat berteduh serta hidup serba kekurangan. Dan terakhir, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, beliau harus mendapat cercaan yang menyakitkan saat menghadapi umatnya sampai beliau harus hijrah ke Madinah. Sesungguhnya musibah yang terjadi dalam hidup kita adalah seleksi alam untuk menentukan siapa yang kuat bertahan. Musibah adalah tes untuk menyaring tingkat kepercayaan manusia kepada Allah. Musibah adalah tes seleksi keyakinan manusia bahwa Allah Maha mendengarkan
dan memperkenalkan pintanya. Musibah adalah seleksi terhadap kadar kepercayaan mereka bahwa Allah senantiasa menolong agama dan umat ini. Dan musibah adalah seleksi terhadap tingkat keyakinan Muslim terhadap kemampuan produktivitasnya. Bahkan, musibah sesungguhnya adalah kunci yang mampu membuka mata hati dan menampakkan wajah asli kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Saudaraku, pada esensinya hidup adalah kesempatan, sekaligus merupakan ujian. Kesempatan dalam arti apapun yang kita miliki, dari mulai usia, harta benda, waktu muda dan ilmu, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, realitas kehidupan tak bisa kita hindari dari adanya perbedaan antara satu dan yang lainnya. Perbedaan kosmos bumi ini telah memberikan porsi yang berbeda-beda dalam menikmatinya. Seseorang tidak mampu memaksakan semua kehendak dan keinginannya dalam hidup ini. Ia selalu saja dibatasi oleh berbagai hal dan dirinya sendiri, membuat tak semua yang diinginkan bisa menjadi kenyataan. Itulah kehidupan. Ada yang berhasil meraih apa yang diinginkan, dan ada yang gagal berulang kali untuk meraih apa yang dicita-citakan. Ada yang sukses dengan dunianya, tetapi gagal menempuh hidup akhiratnya. Dan sebaliknya, ada yang sukses akhiratnya, tetapi dunianya kurang beruntung. Dua keadaan ini tidaklah menjadi lebih baik selagi yang satu lebih diprioritaskan, sementara yang lain diabaikan.